Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini kita akan bahas bersama kedua narasumber kita, ada pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans PK, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Matias Benonimano. Selamat pagi menjelang siang, Bapak-Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Iya, selamat pagi Pak Frans dan juga Pak Matias. Kabar baik semua ya? Selamat siang. Iya. Ya, selamat siang dari Jayapura. Selamat siang juga Pak Matias. Ini keduanya saya lihat nih, Pak Frans dan juga Pak Matias nih senyumnya sumringah banget. Berarti NCF ini pasti persiapannya udah 100% ya? Iya, dan tapi sebelum bicara soal eventnya dulu, saya penasaran nih. Saya kan juga sebenarnya ada saudara juga nih di Jayapura, tapi nggak pernah cerita-cerita ke saya. Kalau gitu saya tanya kepada kedua bapak-bapak nih, Pak Frans dan juga Pak Matias. Gimana sih sejauh ini perkembangan ekonomi kreatif di Jayapura? Seberapa besar potensinya? Soalnya kalau kita lihat dari videonya tadi, itu kreatif banget dan saya jadi semakin optimis bahwa di sana orang-orangnya jauh lebih kreatif dari yang ada di sini. Gimana nih Pak Frans dan juga Pak Matias? Boleh Pak Frans dulu? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak. Iya, Kota Jayapura, penduduknya itu 403.000 lebih. Jadi karena Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam, kita hanya punya sumber daya manusia yang 403.000 tadi, maka kekuatan kita untuk memajukan kota, untuk bagaimana masyarakat bisa maju, ada di sumber daya manusia. Bagaimana bisa mengelola kompetensi sesuai dengan kompetensi, kapasitasnya, keterampilan, ataupun juga skill yang dimiliki oleh masyarakat Kota Jayapura. Nah, sehingga salah satu upaya yang terus pemerintah kota dorong bersama-sama dengan adik-adik kita adalah, dengan komunitas, adalah bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Jayapura melalui dinas ada dinas pariwisata, ada dinas ekonomi Perindakop, kemudian juga ada beberapa institusi terkait lainnya, termasuk juga dengan mitra kerja kita ada Bank Indonesia dan juga ada beberapa institusi yang lain, perbankan dan institusi yang lain. Nah, oleh karena itu kita memiliki konsen untuk bagaimana mendorong supaya tumbuh kembangnya dunia ekonomi kreatif di Kota Jayapura. Dan itu tentu memberikan ruang dan kesempatan yang cukup bagi khususnya bagi anak-anak muda yang memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa mengembangkan, menghidupkan, dan juga meningkatkan ekonomi kreatif mereka. Nah, sehingga lewat dinas pariwisata dan juga beberapa dinas terkait, kita kolaborasi kerjasama untuk mengembangkan ekonomi kreatif tersebut. Nah, sehingga ada komunitas Numbai Kreatif yang dibentuk, kemudian juga ada beberapa event-event yang terus kita lakukan, ada festival, kopi, dan lain sebagainya. Dan bukan bulan depan ya, tapi beberapa hari ke depan kita punya festival ETA Numbai Kreatif bulan September nanti, yang saat ini lagi didiskusikan. Saya pikir itu, jadi nanti hal teknis yang lainnya nanti Pak Kadis Pariwisata, Pak Matias yang akan tambahkan itu. Baik, Pak Pejabat Wali Kota. Oke, kalau gitu saya sekarang ke Pak Matias. Pak Matias, ini kalau tadi kan kalau menurut Pak Pejabat Wali Kota ini salah satu latar belakangnya adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Jayapura. Tapi kalau dari sisi Pak Matias sendiri, ada hal lain nggak sih yang juga ikut melatar belakangi hadirnya NCF 2023? Iya, terima kasih. Selamat siang. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Penjabat Wali Kota, bahwa memang sebenarnya Kota Jayapura juga merupakan kota transit ya, salah satu kota transit di Papua, dan juga sekarang sudah arahnya menjadi kota perdagangan dan juga kota jasa. Nah, sehingga hal ini juga yang melatar belakangi
pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Jayapura ini berkembang dengan pesat. Ya, selain daripada destinasi wisata alam ya yang dimiliki oleh Papua khususnya Kota Jayapura, tapi khususnya di Kota Jayapura tuh pergeserannya sangat cepat sekali karena perubahan perkembangan dari waktu ke waktu, dan Kota Jayapura juga mengikuti perkembangan yang ada. Ya, itu tadi dasarnya karena kita tidak punya tambang ya seperti daerah-daerah lain di Papua, maka Kota Jayapura menjadi kota perdagangan dan jasa. Itu menjadi dasar juga kita bagaimana berkolaborasi dengan anak-anak muda yang ada, membangun jejaring komunitas, dan dari semua subsektor yang ada ini cukup berkembang. Dan ya seperti kita lihat sekarang ini, kita bisa, Kota Jayapura pun juga bisa ikut berkembang khususnya di dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura. Sementara begitu dulu Mas, saya kembalikan. Oke, kalau gitu bicara soal eventnya nih Pak Matias, boleh diceritakan nggak sih? Kan kalau tadi kan di video kan nggak disebutin secara audio ya. Nah, kalau dari Pak Matias sendiri nih, nanti NCF ini terdiri dari apa aja sih yang bisa kita nikmati? Misalkan nih saya minggu depan mau ke Jayapura, mau lihat NCF, apa yang bisa saya temukan di event ini? Iya, Numbai Creative Festival itu sendiri adalah produk dari Numbai Creative Forum. Numbai Creative Forum itu sendiri adalah forum komunitas, jejaring komunitas anak muda di Kota Jayapura. Nah, di dalam event ini sendiri, itu kekuatan utamanya adalah bagaimana kita mendorong untuk jejaring komunitas anak muda di Kota Jayapura untuk berkreasi dari semua subsektor yang ada ya, khususnya subsektor yang sudah dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif begitu. Nah, ini yang akan ditampilkan di sana ya, poin utamanya di situ kita ada Creative Expo ya. Jadi untuk menampilkan daripada hasil produksi daripada teman-teman komunitas yang ada di berbagai subsektor yang ada gitu ya. Jadi itu yang kita menjadi kekuatan utama. Ini tahun ketiga pelaksanaan Numbai Creative Festival. Nah, itu di situ poinnya, dan itu kita kolaborasi seperti festival pada umumnya. Ada pertunjukan, ada bazar, ya, ada games, ya, ada lomba-lomba, ya, gitu. Ya, itu yang menjadi inti daripada kegiatan ini. Jadi ketika kalau Mas datang ke Jayapura ya bisa mendapatkan mau nonton pertunjukan boleh, mau games juga ada, mau ikut lomba, bazar UMKM juga ada, dan inti utamanya bisa melihat kreativitas daripada anak-anak Jayapura, anak-anak Papua yang ada di Jayapura. Ya demikian. Oke Pak Matias, tadi disebutkan juga ada subsektor ekonomi kreatif yang nantinya akan ikutan. Nah, untuk Pak Pejabat Wali Kota sendiri Pak, ini ada berapa banyak subsektor ekonomi kreatif sih yang ada di Jayapura? Itu saya pikir lebih teknis saja. Nanti Pak Matias yang jelaskan aja ya? berapa subsektor yang sudah berangkat di sini. Oke Pak Matias, boleh langsung diceritain Pak, ada berapa sih? Kalau tadi di videonya kan saya lihat paling pertama tuh ada coffee shop, berarti ada itu dong ya yang bikin kafe-kafe ada dong ya? Iya. Selain itu Pak, apa lagi? Iya, kalau sebenarnya kan kalau di kementerian itu kan ada 17 subsektor. Nah, 17 subsektor itu bagaimana kita coba mewadahinya melalui kegiatan Numbai Creative Festival ini. Sehingga kita coba menjaring subsektor itu bisa tampil di situ. Nah, untuk kita sendiri di Papua, di Kota Jayapura, kita coba lebih mengarah kepada subsektor seni pertunjukan begitu. Jadi seperti tari, teater dan lain sebagainya. Nah, itu kita mau dorong nanti dikolaborasikan dengan subsektor musik dan juga subsektor kuliner dan subsektor fashion. Nah, seperti tadi Mas lihat di awal ada booth kopi ya, dari kuliner ya. Nah, itu juga ya karena Papua terkenal dengan kopinya, kopi Papua. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu kekuatan di kuliner. Cuman kita coba mendorong bahwa seni pertunjukan yang akan lebih kita kedepankan di Kota Jayapura. Nanti yang pendukungnya itu seperti kuliner, ada fashion,
ada kriya ya, itu kerajinan tangan ya, tergabung dalam subsektor kriya untuk pendukung-pendukung daripada subsektor yang kita ingin dorong ke di Kota Jayapura. Namun untuk 17 subsektor ini semuanya memang ada ya, juga ada. Tapi kita melihat mana yang lebih berpotensi atau menjadi kekuatan utama kita yang akan kita dorong ke masyarakat yang ada di Kota Jayapura, menjadi kekuatan utama kita. Kira-kira arah kota ini akan menjadi kota kreatif yang ke arah mana? Nah, kita maunya ke seni pertunjukan. Karena orang Papua sukanya menari, jadi di seni pertunjukan ini kita coba tampilkan lebih banyak tariannya di situ. Oke. Iya Mas. Seperti tadi juga dancingnya, aduh enak banget tuh ngelihat itunya ya, yang progresinya tuh. Iya iya. Yang lain kan biasanya kan lebih sinematik ya, kayak mau nonton film di bioskop. Tapi kalau ini sudah menunjukkan semua unsur kreativitas yang ada di Papua ya, seperti tarian salah satunya. Oh ya, bicara soal tari-tarian ini ada creative competition juga kan ya, untuk sebagai rangkaian dari Numbai Creative Festival ya, Pak Matias. Nah, boleh diceritain dong ini kompetisinya ada apa aja sih? Ya, ini yang creative competition ini, ya memang ini ada kompetisi dance ya, untuk jadi kontemporer, jadi dipadukan antara tradisional juga dengan yang modern. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan lebih kepada dance yang modern begitu. Tapi kita coba kolaborasikan, tidak meninggalkan basic daripada tari-tari dasar orang Papua itu, sehingga itu coba dikolaborasikan menjadi suatu penampilan yang unik di situ. Nah, ini coba kita kompetisikan gitu di antara anak-anak muda ini, karena ini banyak sekali ya. Jadi bisa dilihat yang kemarin yang tampil di KTT ASEAN ya, itu ada beberapa di antaranya yang tampil di situ, yang juga sudah tampil di istana, kurang lebih nanti gaya-gayanya seperti itulah, nanti ada kreativitasnya seperti itu. Jadi yang kemarin nonton gala dinner KTT ASEAN itu udah dapat sedikit teasernya ya Pak ya? Ya sudah dapat sedikit itu masih banyak lagi Mas. Ya. Masih banyak lagi juga ya? Iya, masih banyak lagi. Oke. Dan ini kalau saya buka Instagramnya Numbai Creative, ini selain bicara soal dancing, ada juga kompetisi e-sport ya? Iya, ada ya. Ini sampai sekarang udah berapa banyak yang sudah mendaftar dan ingin berpartisipasi? Iya, untuk apa ini nanti saya akan cek lagi aplikasinya ya. Kalau sampai sekarang sih sudah mau mencapai 50 ya untuk pendaftaran itu. Tapi kita kan ini baru saja buka. Yeah. Dan ini mungkin masih banyak lagi, tapi kita memang membatasi karena mengingat waktu, karena banyak sekali konten-konten acaranya. Yeah. Nah, cuma kita juga ini sebagai wadah ya, kita memfasilitasi ya, di mana sekarang anak-anak suka main game ya, jadi kita coba ke e-sportnya, coba difasilitasi, dibuat kita sasar kepada komunitas anak muda ini supaya bagaimana mereka bisa terfasilitasi lah dengan baik ya. Dan juga mungkin ada edukasinya ya, untuk bagaimana untuk membagi waktu dalam hal ikut dalam game, bermain game, ataupun juga edukasinya itu penting sekali kita sampaikan di sana. Oke, nah untuk event ini selain mewadahi pelaku ekonomi kreatif lokal dan juga kreativitas anak muda yang ada di Jayapura, ada nggak sih target untuk mendapatkan wisatawan mancanegara atau wisatawan Nusantara yang hadir ke acara ini? Iya, itu sebenarnya menjadi target utama ya. Semua event apapun yang kita lakukan, target kita adalah baik itu wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nah, ini yang menjadi tantangan juga khususnya kita yang ada di Papua, bagaimana kita membuat event semenarik mungkin. Tapi kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini, akses ya, terutama akses penerbangan. Setelah COVID ini juga banyak penerbangan yang dikurangi dan mulai dibuka kembali, dan juga mungkin menjadi masalah klasik kita adalah harga tiket ya yang cukup tinggi, sehingga ini menjadi sasaran-sasaran kita juga belum bisa tercapai gitu ya. Jadi mungkin yang terdekat ya
yang bisa lewat jalan darat dan lewat perbatasan ya mungkin terutama Papua Nugini dan negara-negara Pasifik ya sekitarnya melewati Papua Nugini. Nah nanti yang dari luar kita berharap yang ada di Bali ataupun di Makassar bisa melanjutkan perjalanan ke Jayapura untuk menikmati event kita ini. Tapi untuk Numbai Creative Festival tentunya masih sasaran utama kita adalah kepada wisatawan mancanegara supaya sesuai dengan hashtagnya Kemenparekraf bahwa di Indonesia aja gitu, jangan kemana-mana. Jadi mari ke Jayapura untuk menonton event. Iya dong. Gitu Mas, ya. Iya, soalnya kan Indonesia tuh luas banget ya, butuh bertahun-tahun untuk bisa menikmati setiap tempat. Jadi sebelum keluar negeri, mending di Indonesia aja. Oke. Di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Oke, Pak Matias dan juga Pak Frans. Nah, Pak Frans PK, apa harapan Bapak untuk event ini? Dan juga mungkin kalimat pamungkas nih yang mungkin bisa Bapak sampaikan sebagai pejabat Wali Kota Jayapura biar teman-teman yang dengerin ada dari Entikong, Nunukan, Batam, Bangkalis, Rote, Sungai Penuh dan juga Talaut yang sedang mendengarkan segmen ini biar datang ke event ini. Iya, baik. Harapan saya seperti yang tadi disampaikan juga bahwa Kota Jayapura adalah kota perdagangan dan jasa. Kemudian kita memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, khususnya anak-anak muda yang memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, karena itu Kota Jayapura tentu kita harus menjadikan sebagai kota kreasi, kota inovasi. Kemudian juga tentu didukung dengan wisata ya, dengan objek alam yang tersedia. Nah, karena itu kita terus memberikan ruang dan festival ataupun kegiatan event-event akan kita lakukan dan itu terjadwal sehingga harapan saya bahwa festival Numbai Kreatif ini bisa masuk dalam agenda nasional di Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata. Nah sehingga bisa mendapat support lalu kemudian kita jadikan itu sebagai salah satu selain mengembangkan ekonomi kreatif bagi anak-anak muda kreativitas tapi juga menumbuhkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Nah, sehingga kalau itu kita sudah bisa lakukan itu, saya yakin sekali bahwa dalam jangka ke depan, itu bisa teman-teman dari berbagai daerah bisa melihat, mengikuti, tapi juga bisa berkunjung, datang ke Jayapura. Itulah harapan kita untuk jangka panjang, bahwa bisa berkunjung sebagai destinasi, salah satu daerah destinasi wisata, dan juga untuk menikmati kuliner ataupun juga dengan festival-festival seni, budaya, kreatif yang kita bisa lakukan ke depan. Dan rencana tahun depan 2024 itu saya juga sudah bicara dengan ICCN, pengurus pusat untuk mudah-mudahan tahun 2024 itu Kota Jayapura bisa menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Rakernas Komunitas Ekonomi Kreatif se-Indonesia, ICCN di Kota Jayapura. Itu harapan kita sehingga kita ingin memperkenalkan potensi alam yang ada di Kota Jayapura, Papua, tetapi juga lebih khusus juga untuk bagaimana bisa melihat potensi anak-anak muda yang memiliki kreativitas yang tinggi untuk bisa dilihat oleh teman-teman dari berbagai daerah dan juga sekaligus juga bisa tukar pengalaman, tukar ide, tukar inovasi dari daerah-daerah lain yang datang ke Kota Jayapura. Sehingga kemudian bisa sama-sama bisa tumbuh, kita memajukan ekonomi kreatif di Papua, di Kota Jayapura, dan juga bahkan juga di negara kita yang kita cintai ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans PK, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Bapak Matias Benoni Mano sudah bergabung bersama kami di Keliling Indonesia kali ini soal Numbai Creative Festival. Semoga eventnya berjalan dengan sukses dan semakin banyak orang juga berkunjung ke Kota Jayapura. Baik Bapak-Bapak, selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat siang, terima kasih Radio Republik Indonesia. Tetap sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, selamat tetap di udara. Yang ke 78 tahun bagi Radio Republik Indonesia. Baik. Selamat berkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wanyambe. Baik. Wanyambe. Oh, itu artinya apa tuh Pak? Kalau saya belum tahu nih, boleh diceritain nggak nih sebelum closing nih? Ayo Pak Matias, silakan Matias. Iya.
Wanyambe itu selamat dulu. Oh, oke. Ya. Tulisannya gimana Pak? Biar saya nggak salah sebut nih. Wanyambe. Wanyambe. Artinya? Selamat. Selamat. Oke, kalau gitu Wanyambe. Ya. Betul kan Pak ya? Wanyambe. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Frans dan juga Pak Matias. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.